Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 6 seri yang kedua, kitab 2 Tawarikh pasal 5. Pentahbisan bait suci, tabut perjanjian dipindahkan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Maka selesailah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo untuk rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud ayahnya dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Allah. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7, berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkat tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya. Di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut, serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa, selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu, semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikianlah pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik, sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang kelima. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang pentahbisan bait suci bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 20 alinea pertama sampai halaman 21 alinea kedua. Pena ilham ilahi roh nubuat membina anak yang bertanggung jawab halaman 439 alinea pertama sampai halaman 440 alinea pertama. Dan kembali pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja halaman 26 alinea ketiga sampai alinea ke-6. Terang kecil ini menjelaskan saat yang dipilih untuk penahbisan memang adalah saat yang sangat tepat. Bulan ke-7, ketika semua orang dari setiap pelosok kerajaan biasanya berkumpul ramai-ramai di Yerusalem untuk merayakan pesta pondok daun-daunan. Pesta ini memang khusus untuk bersukaria. Pekerjaan penuaian hampir selesai dan bekerja membanting tulang pada tahun itu belum dimulai. Orang banyak bebas dari kekangan dan dapat membesarkan diri mereka sendiri kepada saat-saat yang suci dan pengaruh-pengaruh yang penuh kegembiraan. Pada saat yang telah ditentukan, orang Israel sebagai bangsa tuan rumah berdatangan dari negeri-negeri asing dengan berpakaian mewah mewakili mereka yang tinggal di antara bangsa-bangsa itu, lalu berhimpun di pelataran bait suci. Pemandangan itu adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Salomo dengan para tua-tua Israel dan orang-orang yang sangat berpengaruh di antara bangsa itu yang telah kembali dari bagian lain kota itu, dari mana mereka telah membawa tabut perjanjian kemari. Dari kemah sembayang di atas puncak Gibeon, dipindahkanlah kemah pertemuan lama dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 5 ayat 5. Dan peninggalan-peninggalan daripada pengalaman-pengalaman permulaan bangsa Israel yang sangat berharga ini selama pengembaraan mereka di padang belantara dan penaklukan mereka atas tanah Kanaan, sekarang memperoleh suatu rumah yang tetap di dalam gedung yang sangat indah dan besar yang telah didirikan untuk mengganti bangunan yang kecil. Ketika mengangkut tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu, di mana oleh jari Allah sendiri dituliskan perintah-perintah 10 hukum ke bait suci, Salomo mengikuti teladan ayahnya Daud. Setiap 6 langkah ia membuat persembahan korban. Dengan nyanyian dan musik dan dengan upacara kebesaran, imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan ke tempatnya di ruang belakang rumah itu di tempat Maha Kudus. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 5 ayat 7. Pada waktu mereka keluar dari dalam tempat suci, mereka menempati tempat yang dikhususkan bagi mereka. Para penyanyi dari suku Lewi dalam seragam lenan putih memegang ceracap, gambus dan kecapi berdiri di sebelah timur mezbah dan bersama mereka 120 imam peniup nafiri. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 5 ayat 12. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri
ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pada waktu itu, rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 5 ayat 13 dan 14. Saudara dan saudariku, kita sebagai umat-umat Tuhan yang telah dikuduskan seringkali masuk ke dalam rumah Tuhan yang telah ditabiskan dengan sikap yang tidak hormat, baik itu lewat pakaian yang kita kenakan maupun sikap kita di dalam penyembahan. Dan yang lebih parahnya lagi, kita menganggap hal seperti itu adalah hal yang biasa. Kita harus ingat bahwa tempat di mana hadirat Allah ada adalah kudus. Bagaimana seharusnya umat-umat Tuhan bersikap pada waktu berada di rumah Tuhan? Pena ilham ilahi roh nubuat menasihati kita saat ini. Dalam hal pakaian, sebagaimana dalam segala hal lainnya, adalah merupakan kesempatan kita untuk menghormati hali kita. Ia menghendaki agar pakaian kita bukan saja rapi dan menyehatkan, tetapi juga pantas dan menarik. Kita harus berusaha untuk membuat penampilan terbaik. Di dalam pelayanan bait suci, Allah merinci setiap perkara kecil yang berhubungan dengan pakaian orang-orang yang melayani di hadapannya. Dengan demikian, kepada kita diajarkan bahwa Ia mempunyai satu kesukaan dalam hal pakaian yang dikenakan oleh orang-orang yang melayaninya. Sangat terinci sekali perintah-perintah yang diberikan sehubungan dengan jubah Harun, oleh karena pakaiannya itu bersifat lambang. Demikian pula, pakaian para pengikut Tuhan harus bersifat lambang. Di dalam segala perkara kita harus menjadi wakilnya. Penampilan kita di dalam segala hal harus ditandai oleh kerapian, kesederhanaan, dan kesucian. Digambarkan oleh benda-benda alam, dalam hal ini adalah bunga-bunga bakung. Yesus menggambarkan keindahan yang dihargai oleh sorga, sifat rendah hati, kesederhanaan, kesucian, kepantasan yang akan menjadikan pakaian kita menyenangkan kepadanya. Sekarang, mengenai sikap kita jika berada di rumah Tuhan. Pena ilham ilahi roh nubuat mengatakan bahwa baik dalam kebaktian umum atau pribadi, hendaklah kita tunduk dan berlutut di hadapan Allah pada waktu kita menyampaikan permohonan kita kepadanya. Yesus teladan kita berlutut dan berdoa. Terang besar Alkitab Lukas 22 ayat 41. Tentang murid-muridnya juga tersurat berlutut dan berdoa. Terang besar Alkitab Kisah 9 ayat 40. Paulus menyatakan, "Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa." Terang besar Alkitab Efesus 3 ayat 14. Dan dalam mengaku dosa-dosa Israel di hadapan Allah, Ezra berlutut. Lihat terang besar Alkitab Ezra 9 ayat 5. Juga Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Terang besar Alkitab Daniel 6 ayat 11. Penghormatan yang sejati kepada Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan suatu kesadaran akan hadiratnya. Dengan kesadaran terhadap yang tidak nampak ini, setiap hati harus memperoleh kesan yang sangat mendalam. Saat dan tempat berdoa itu kudus, oleh karena Allah hadir di situ. Dan sementara penghormatan dinyatakan dalam sikap dan kelakuan, maka perasaan yang mengilhaminya akan diperdalam. Namanya kudus dan dahsyat, kata si pemazmur. Terang besar Alkitab Mazmur 111 ayat 9. Apabila malaikat-malaikat yang suci menyebutkan nama tersebut, mereka menduduki wajah mereka. Jika demikian, dengan pujian kebesaran bagaimanakah yang harus ada pada bibir kita? Kita
yang sudah jatuh dan penuh dengan dosa ini. Baiklah, bagi orang tua dan orang muda, merenungkan kata-kata yang berasal dari kitab suci yang menunjukkan bagaimana seharusnya tempat yang ditandai oleh kehadiran secara istimewa itu harus dihormati. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, perintahnya kepada Musa di semak-semak yang sedang menyala. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Terang besar Alkitab Keluaran 3 ayat 5. Yakub setelah melihat hayal dari hal malaikat, ia berseru, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Terang besar Alkitab Kejadian 28 ayat 16 dan 17. Saudara dan saudariku, gereja Allah yang telah ditabiskan adalah tempat Allah hadir, dan itu kudus. Hormatilah Dia yang Maha Kudus dengan apa yang kita kenakan, juga dalam sikap kita yang penuh hormat dan dalam kekudusan. Firman Tuhan, terang besar Alkitab Habakuk 2 ayat 20 menghimbau kita semua sebagai anak-anak Tuhan bila datang ke rumahnya, tempat hadirat Allah berdiam. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.